Romo Yance dulu di Kaohsiung sebagai direktur Stella Maris di Taiwan cukup banyak manfaatnya bagi teman-teman pekerja migran. Gimana kabarnya? Kabar baik abangku yang ganteng. Oke. Kita Selalu. sudah berteman lama, bersahabat lama, walaupun beda server, Iya, tapi tujuannya kan sama, signalnya sama. untuk kemanusiaan. Untuk kemanusiaan. Kalau kita bicara sosial, sudah pasti bicara ekonomi. Tapi terlepas dari semua itu, ya sekarang Romo sudah di Indonesia, sudah dipercaya menjadi istilahnya itu sudah direstui oleh Skala Brinian ya. Iya. Itu menjadi direktur Stella Maris di Batam dan itu perdana di Indonesia. Iya, betul. Ya, mungkin nanti Romo bisa cerita seperti apa sih kerja-kerjanya Stella Maris selama ini terhadap Oke. keselamatan, terhadap hak-hak pekerja migran. Mungkin bisa ditarik 2-3 tahun. Kalau nggak salah Romo di Taiwan itu 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun itu bukan waktu yang singkat. Iya. Satu periode. Iya. Kalau di Indonesia Satu dengan periode presiden. iya. Coba gimana Romo? Oke, pertama-tama saya sangat bersyukur sekali bisa diberi kesempatan untuk mengunjungi tempatnya Bang Studio. Anton, studionya Bang Anton dengan Naremax. Apalagi saya kesini ini betul-betul sebagai sahabat yang sudah kenal lama. Sebetulnya kita sudah kenal The Voice Indonesia sudah lama kan. Sudah cukup intens komunikasinya. Nanti saya akan tanya juga tentang Voice, tapi untuk sementara saya mau apa dulu? Supaya teman-teman tahu ini. Perkenalkan Stella Maris dulu ya. Hadirnya Stella Maris itu untuk apa di Indonesia? Oke. Misi besarnya apa? Kan itu. Walaupun pada prinsipnya kan teman-teman sudah tahu bahwa Stella Maris itu punya tagline apa namanya itu melayanin Home far away from home. ya itu melayanin para ABK Ya. dan keluarganya kan? Lanjutkan. Stella Maris Batam itu tidak terlepas dari Stella Maris Global. Stella Maris Global itu didirikan pada tahun 1920, lebih dari 100 tahun yang lalu di Glasgow, Skotlandia. Waktu itu teman umat Katolik di sana melihat realitas di pelabuhan, dan mereka memperhatikan bahwa memang para pelaut itu butuh dilayani, butuh diperhatikan. Karena itu mereka mulai membuat misi untuk melayani para pelaut. Ternyata misi untuk pelaut ini tidak hanya berhenti di situ. Akhirnya misi itu disampaikan ke Vatikan dan kemudian misi itu dijadikan salah satu misi dari Gereja Katolik, misi utama. Karena apa? Alasannya sangat sederhana tapi signifikan sekali. Karena tanpa pelaut perekonomian dunia itu tidak bergerak dan tanpa pelaut perikanan banyak bagian di dunia ini yang akan mengalami kelaparan. Hasil riset kita sepertiga dunia kayaknya apa namanya itu perputaran ekonomi itu di laut. Ya, karena 90% perekonomian dunia itu melalui laut. 90% malah. 90%. Iya, jalur Karena dagang kan. tanpa kapal bagaimana barang bisa sampai ke satu daerah? Misalnya barangnya diproduksi di Jakarta, kemudian dijual ke Flores, Dengan volume yang besar. pulau saya di NTT itu. Itu kalau tidak ada kapal nggak mungkin bisa sampai ke sana. Bisa pakai pesawat, tapi kalau dalam volume cukup besar nggak mungkin. Karena itu memang 90% perekonomian dunia itu lewat laut. Dulu waktu COVID kalau tidak ada pesawat yang jalan nggak masalah. Masih ada kapal. Karena apa? Waktu kita ruang geraknya kan terbatas. Tapi kalau tidak ada kapal, waktu itu berbahaya sekali karena waktu itu banyak semua orang butuh vaksin. Iya, Dan vaksin itu tidak diproduksi di satu negara, tapi diproduksi di beberapa negara, kemudian dibagikan ke beberapa negara di dunia ini. Dan distribusikan lewat laut. Untuk distribusinya lewat laut. Makanya peran pelaut itu sangatlah penting.
Makanya gereja Katolik itu sangat peduli dengan nasib para pelaut karena 90% perekonomian dunia lewat itu. Kemudian juga kenapa pelaut perikanan itu sangat penting untuk umat manusia? Karena apa? Sekarang itu permintaan untuk ikan dan seafood itu sangat tinggi di restoran-restoran. Kemudian industri perikanan, roda perekonomian dari industri perikanan itu sangat tinggi. Laporan Financial Outlook tahun 2014 mengatakan bahwa dari perikanan itu ada sekitar 224 miliar dolar dalam 1 tahun dari industri perikanan. Itu di 2014? Ya, itu dan akan naik lebih dari 3% tiap tahun. Setiap tahun itu ada Sehingga, peningkatan? Ya, mereka memprediksikan di 2023 waktu itu bisa mencapai 318 sekitar itu. Apalagi sekarang bro dengan jumlah kapal perikanan yang begitu banyak, masif sekarang dihasilkan, pasti industri perikanan dari nilai ekonominya sangat tinggi. Karena itu banyak orang sekarang yang bekerja di industri perikanan. Karena itulah makanya gereja Katolik itu sangat peduli dengan mereka. Karena tanpa mereka tidak mungkin kita makan ikan dan seafood. Kemudian tanpa pelaut niaga tidak mungkin kita bisa mendapatkan barang dari daerah lain kan. Nah, terkait dengan ini kan Romo kan 5 tahun jadi direktur Stella Maris Kaohsiung di Taiwan. Kan pasti banyak cerita-cerita mulai dari yang aneh-aneh sampai yang lucu gitu, sampai yang berkesan. Ya artinya Stella Maris Batam itu menjadi rumah untuk para PMI kita untuk mengadu, baik yang di laut maupun yang di land base ya Pak, apa istilah itu? Begitu. Gimana, kita cerita tentang Stella Maris Batam dulu atau pengalaman di Taiwan? Pengalaman di Taiwan dulu, menarik. Baru kita cerita tentang Batamnya. Oke, mantap. Ini Bang Anton memang jago meramu ini. Kalau sudah cerita rekam jejak selama 5 tahun di Kaohsiung itu, Romo, gimana? baru nanti kita bicara kehadirannya di Batam itu seperti apa. Oke, siap. Itu baru mantap. Supaya teman-teman juga tahu bahwa ini bukan untuk validasi ya, bahwa hadirnya Stella Maris itu betul dirasakan teman-teman pekerja migran, khususnya terutama teman-teman para ABK atau AKP ya, kapal perikanan di Taiwan. Ya, siap. Apalagi saya sudah beberapa kali kan ke sana. Ya. Sudah menjumpai teman-teman itu. Misalkan saat musim dingin dan lain sebagainya, teman-teman dari Stella Maris memberikan jaket dan lain sebagainya. Itu menurut saya hal yang luar biasa. Saya masuk Taiwan 2018. Dan waktu itu saya ditugaskan oleh organisasi saya, atau kalau dalam Katolik ada istilahnya kongregasi Scalabrinian. Saya ditugaskan di sana untuk melayani para migran dan pelaut, karena mungkin mereka berpikir saya punya pengalaman bekerja dengan pelaut waktu saya studi di Roma. Karena waktu saya studi di Roma selama 2 tahun itu saya mengunjungi pelabuhan, melayani para pelaut, tapi waktu itu pelaut niaga. Kemudian dipindah ke Taiwan. Beberapa bulan pertama itu saya konsentrasi untuk melayani PMI saja. Dalam arti semua yang bermasalah di Taiwan kan ditampung di shelter kami. Banyak yang ditampung di shelter kami lah. Mayoritasnya orang Indonesia. Saya tahu tempatnya besar sekali. Besar sekali. Mungkin shelter nomor 1 di depan Taiwan. Kantor polisi. Iya, bukan polisi biasa, Intel. Itu 2018 itu akhirnya saya melayani mereka aja, mendampingi mereka. Kalau mereka butuh lawyer untuk itu, menyelesaikan masalahnya, kita bantu itu semua. Dalam 1 hari itu sekitar 20 orang yang kita tangani masalahnya. Tapi mayoritas waktu itu PMI. 1 hari? Iya, 1 hari. 20 orang itu yang ada di kampung. Dengan segala macam problem? Iya. Makanya Stella Maris Kaohsiung itu ya punya sejarah penting untuk membantu para pekerja asing. Ya. Kemudian saya kaget ternyata
Kaohsiung itu adalah daerah di mana pelabuhan terbesar di Taiwan itu ada. Lebih dari 200 kapal tiap hari di situ. Ya karena kan di bawah kan. Ya, di samping kapal niaga juga kapal perikanan. Kapal perikanan paling banyak. Dan ternyata di kapal perikanan itu lebih dari 80% pekerjanya adalah orang Indonesia. Asumsi saya kemarin 6-70%. Ternyata 80% itu ABK Iya, orang lebih kita. karena sedikit aja orang Filipina, lebih banyak orang Indonesianya. Itu sekitar 22.000 lah pelaut Indonesia di sana. Di data di Indonesia tidak ada itu. Tapi di data di Taiwan itu lebih dari 22.000. Lebih dari 22.000. Iya, itu ABK. Itu tercatat di tahun 2000? Waktu saya di sana sekitar 2018 itu 2018. Artinya kan 2000 ya 2020 lah sekitar itu. sebelum COVID. Iya, sebelum Covid. Ya artinya setelah itu mungkin bisa jadi ada peningkatan itu. Bisa kan? jadi. Karena Atau juga bisa jadi ada pengurangan. bisa jadi. Ya, tapi angkanya di atas untuk amannya angkanya di atas 20.000 orang Indonesianya yang bekerja di sektor perikanan Taiwan. Dan yang paling menarik bahwa ternyata kalau dulu saya pikir hanya PRT yang sangat rapuh di sana, tapi ternyata sektor perikanan juga lebih rapuh dari itu. Khususnya yang bekerja di kapal ikan kapal ikan Taiwan yang menangkap ikan di luar wilayah teritorinya ya, Taiwan. Betul. Karena di Taiwan itu ada dua jenis jenis kapal ya? Bukan, ada dua kategori AKP, awak kapal perikanan. Awak kapal perikanan ada dua kategori. Satu itu yang namanya awak kapal ikan lokal. Oke. Mereka menangkap ikan masih di wilayah atau wilayah teritorinya Taiwan. Taiwan, betul. Dan mereka dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan Taiwan. Nah, kalau yang di luar? Kalau di luar mereka kerja di kapal ikan Taiwan tapi di luar daerah Taiwan. Mereka tidak dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan Taiwan. Mereka di Taiwan membuat aturan khusus untuk mereka. Namanya kalau dalam bahasa Inggris itu di management authorization on management on the recruitment of overseas fishers, kayak seperti itulah, sekitar itu. Atau kalau dalam istilah modernnya mereka bilang distant water fisher. Distant water fisher. Dan yang cukup menariknya dari karena satunya dilindungi undang-undang ketenagakerjaan Taiwan, satunya hanya dilindungi aturan perikanan Taiwan. Aturan perikanan berarti di badan perikanannya, bukan di bawah kementerian. Dia tidak dibawa, kalau yang ABK lokal dibawa Kementerian Tenaga Kerja. Oke. Kalau yang kapal ikan laut lepas itu, fishery agency yang distant water fisher itu dibawa fishery agency. Fishery agency itu badan perikanan. Badan perikanan Taiwan. di bawah Kementerian Pertanian. Di bawah Kementerian Agriculture itu. Iya, agriculture. Karena itu kontennya juga beda, isi di dalamnya juga beda. Misalnya gaji. Kalau gaji untuk sekarang ya, gaji kontraktor standar kontraktor standar gajinya juga beda. Oke. Kalau yang ABK lokal itu untuk saat ini kayaknya 26.250. Saya tidak tahu, nanti teman-teman dari Taiwan bisa update saya ya, karena yang terakhir sebelum pindah ke sini itu 26.250. Tapi untuk yang ABK longline, distant water fisher itu, mereka punya gaji untuk saat ini itu 550. Dulu hanya 450. Nanti saya jelaskan kenapa sampai dia naik $100. Oke. Waktu itu gaji banyak teman-teman yang gajinya tidak dibayar, banyak yang dipotong. Kan mereka, begitu saya pergi kunjung ke pelabuhan, pergi ke kapal, saya dapatkan banyak pengaduan seperti itu. Akhirnya disitulah setelah 6 bulan di Taiwan, saya tergerak untuk berusaha membela hak mereka. Ya, karena ada dualisme perlindungan hukum untuk ABK lokal dengan ABK longline itu. Kemudian akhirnya waktu itu kunjung terus tiap minggu, pokoknya dalam seminggu 1-2 kali kita kunjung ke pelabuhan, bahkan bawa makanan.
Itu banyak. Kalau kita ke pelabuhan itu mulai dari makanan, kemudian Obat-obatan, kalau musim dingin kita bawa bawa jaket tebal, baju, itu berkarung-karung kita bawa itu, dan ternyata mereka butuh sekali. Jadi kondisinya kan kondisi kalau musim dingin. Apalagi kalau musim dingin kan, bahkan mereka kalau kunjung Stella Maris dengan kedingin, makanya di Stella Maris itu kami sediakan banyak jaket, karena kalau misalnya mereka tidak bawa jaket, kasihan. Bayangkan mereka keluar negeri kerja untuk keluarganya, kemudian mereka kena sakit, kan gak enak. Dengan kondisi itu saya bayang sih, karena saya pernah ke Taiwan, Romo. Jadi menarik ini. Ke Taiwan itu saya pernah, kita naik pesawat itu transit Hong Kong. Karena ada jeda waktu di Hong Kong itu, maka masuklah, nemenin lah teman-teman ini ke smoking area. Ngobrol-ngobrol, banyak lah, ada 3 sampai sekitar 7 apa 8 orang lah gitu. Ngobrol-ngobrol asik, cuma bawa tote bag aja. Jadi saya bilang, kalian mau kemana? Kita mau berangkat ke Taiwan, katanya. Mau ngapain? Mau jadi ini, kata dia, kerja di kapal ikan segala macam ceritanya. Terus bawa perlengkapan apa? Cuma ini aja, kata dia. Kamu nggak bawa baju, saya bilang. Kasihan. Dengan kondisi itu ya benar yang Romo bilang itu. Jadi nggak perlu saya validasi. Dan itu saya sudah temuin langsung itu. Itu di bandara waktu transit. Artinya betul apa namanya itu, distribusi jaket itu betul-betul bermanfaat buat teman-teman. Dan ini supaya pemerintah Indonesia juga tahu bahwa kehadiran apa namanya itu teman-teman Stella Maris di Kaohsiung waktu itu masih di sampai dalam, sekarang sih. Iya. Sampai sekarang masih banyak. Bahkan makanan juga, khususnya ABK di kapal yang ABK terlantar itu. Misalnya ada majikannya tidak lari dari itu tanggung jawab, dia tidak bayar gaji 6 bulan, kemudian dia tidak supply makanan. Yang dipaksa turun. Ya, dan itulah kita, kadang mereka telepon kita, Romo, kami sudah tidak punya makanan. Iya, mau atau tidak mau kita harus cari cara untuk makan. Bahkan ada yang bilang begini, mau ini sudah berapa bulan saya tidak bayar gaji, saya punya keluarga di rumah berapa orang, gimana mau bantu kami? Ya disitulah kadang kita pertama harus memberi bantuan secepatnya, karena kalau tunggu proses untuk mereka gajinya dibayar mungkin agak lama, sementara ada yang mereka harus kasih makan di rumah. Betul. Makanya kadang kalau kayak seperti itu, pernah saya ada 6 ABK, mereka sampai tulis di kapal loh, Save Indonesian Seafarers. Oh itu kasusnya besar, sampai di media itu full. Nah, di situ mereka minta makan, saya bawa makanan, kemudian mereka bilang, mau kami keluarga gimana, ini gaji tidak keluar ini. Akhirnya saya kasih tahu lah umatku di gereja. Saya bilang, siapa yang mau berbuat baik, tolong berbuat baik sekarang, karena ada yang butuh bantuan. Saya kaget, bos. Aduh, itu mereka kasih uang itu, memang itu manusia itu ya. Kalau mereka peduli itu, mereka tidak pikir lagi kasih uang. Sampai waktu itu kita kirimkan uangnya untuk keluarganya di Indonesia, baru kita minta bukti transfer, baru kita tayangkan di gereja. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas itu. Karena orang kan kasih dengan sukarela, paling kurang tugas kita untuk melaporkan. Karena supaya diketahui kan bahwa apa yang mereka sampaikan, karena satu sen amanat itu harus sampai kan. Di kami itu ada istilahnya respect the intention of the donor. Maksud menghormati intensi dari donor. Kalau donor itu mau untuk kasih misalnya beli permen, itu harus beli permen, tidak boleh hal yang lain. Jangan kita beli kacang. Itu nanti dosa, bos, dosa paling parah, tidak dapat kita hidup kekal itu. Itu banyak yang nonton, wih. Ya mungkin ada teman-teman nanti di kolom komentar ada yang menarik, atau mungkin ada beberapa hari ini kan teman-teman yang sudah follow atau mengikuti akun TikToknya voiceindonesia.co, kan ada persoalan-persoalan contoh kayak di Timur Tengah dan sekitarnya, maupun dimanapun itu ya teman-teman pekerja migran, silakan menulis keluhannya
atau apa yang bisa disampaikan atau sharing atau berbagi informasi, pengalaman-pengalaman baik menarik maupun tidak menarik, supaya ini bisa menjadi atensi, baik itu pemerintah maupun bagi calon pekerja migran yang akan berangkat ke luar negeri, bahwa tidak ujuk-ujuk mereka itu berangkat ke luar negeri sudah begitu aja gitu, dan mereka harus siap mental, dan siap juga tahu ada timernya, ada timingnya, ada waktunya, ada kontrak kerjanya selama di luar negeri. Jangan nanti misalkan karena ada mungkin dari kultur mungkin ada perbedaan, setelah sampai di rumah majikan misalkan atau di perusahaan yang dia kerja di luar negeri, dengan nada tone atau mungkin agak lebih keras dari biasa yang di rumahnya, dia merasa ini jangan-jangan saya dimarah atau apa kan. Satu hal Pak Anton yang mungkin sangat penting untuk Indonesia menurut saya ya, di Indonesia ada perbedaan yang sangat signifikan antara pengelolaan tata kelola pekerja migran Indonesia dengan tata kelola pekerja migran Filipina. Khususnya waktu pengiriman, biasanya kita kan diberi pelatihan itu. Oke, selain pelatihan bahasa, kemudian ada istilahnya pre-departure seminar. Seminar sebelum keberangkatan. Iya, kalau di sini kan ada ini, apa namanya itu PAP, pembekalan akhir pemberangkatan. Iya. Yang lucunya, kalau Indonesia itu lebih cenderung bilang, nanti kamu harus taat dengan majikan ya, jangan bikin masalah ya. Pokoknya beri yang terbaik lah. Itu caranya. Kalau Filipina beda, Bos. Oke, berarti kan ini kan perlu, kan bisa transfer knowledge itu namanya kan. Ya, Filipina itu diajarin, ini kontrakmu, ini kalau misalnya mereka perlakukan kamu tidak sesuai dengan kontrak ini, kamu harus laporin. Kamu harus laporin, sehingga dan cara melaporkan itu harus seperti ini, siapkan bukti dulu, ini organisasi yang akan bantu kamu. Seperti itu, sehingga begitu orang Filipina punya masalah, mereka tahu cara menanganinya. Kalau Indonesia itu menangis dulu sampai betul-betul dalam titik terparah baru mereka laporkan. Betul. Contohnya hari ini itu setiap hari kalau kita mau ladenin Romo di dalam di dalam direct message-nya atau pesan-pesan yang masuk dalam akun-akunnya medsosnya Voice itu, baik Instagram, terus ada fanpage Facebook-nya, terus di TikTok, itu cukup banyak itu yang masuk pesan-pesan itu. Termasuk kirim video, Bapak tolong kami segala macam. Ya tentu kan teman-teman yang standby, yang jaga, yang piket kan harus profiling kan, harus difilter kan. Tidak semua kita akomodir. Nanti offset kita, peran negara di mana kan gitu. Seharusnya memang mungkin kita harus belajar dari Filipina lah, karena selama di Taiwan saya menangani banyak masalah para migran dan pelaut. Dan yang membedakannya itu ketika kita menangani kasus Filipina, sebelum mereka melaporkan ke kita, mereka sudah siapkan bukti semua. Kemudian mereka tahu kenapa mereka melaporkan. Misalnya mereka melaporkan, ini saya disuruh kerja tidak sesuai dengan kontrak yang saya tanda tangani. Buktinya bahwa saya disuruh kerja tidak sesuai dengan kontrak ini. Ada screenshotnya, dia minta saya cuci mobil yang tidak seharusnya saya harus cuci mobil. Yang tidak ada dalam aturan ada screenshot, kemudian kontrak kerjanya. Ini videonya Romo, saya cuci mobil disuruh oleh dia. Ini videonya. Orang Indonesia tidak, begitu sudah titik terendah baru dia menangis saja. Begitu sampai di meja negosiasi, di situ majikan, di situ pemerintah, kan kita selalu begitu. Saya mendampingi PMI-nya. Begitu sampai di situ dia nangis saja. Saya bilang, "Adek, siapkan bukti ya." Kalau Filipina tidak, dia tinggal sorong, ini Romo. Begitu kita sorong bukti, majikan nggak bisa berkelit, nggak bisa ngeles lagi. Nggak bisa ngeles. Justru, tapi kalau Indonesia itu yang sulit kita buat. Makanya kadang begitu kita tahu itu, sering kita sampaikan di organisasi migran dan pelaut di sana, tolong ya,
sebelum kamu melapor, kamu siapkan ini, siapkan itu, siapkan ini. Ini catatan berarti buat terutama P2MI ya, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ya, Dan sekarang Bapak Menterinya sudah cukup intens, ada komunikasi Ya, lah dengan baik kita. ya. Cukup bagus pelayanannya, tapi ini menjadi pemantik apa yang Romo sampaikan barusan, bahwasannya tidak melulu soal misalkan kita memikirkan tentang kualitasnya saja, mentalnya pun kita juga harus geber kan, harus kita kuatkan. Lalu terkait dengan misalkan aturan-aturan negara penerima atau negara tujuan PMI ini perlu kita sampaikan, artinya di dalam OPP, orientasi pra pemberangkatan atau penempatan, itu seharusnya KP2MI harus memastikan materi-materi ajar itu yang akan disampaikan itu ke peserta OPP itu harus dipastikan disampaikan misalnya terkait dengan aturan-aturan di negara tujuan mereka. Ketika misalkan contoh tadi kita bisa mentransfer atau mengcopy lah ilmu aturan-aturan yang dipakai oleh negara penempatan Filipina ke negara Taiwan misalkan, contohnya begitu kan. Kalau negara lain bisa buat standar pendidikannya demikian, kenapa kita tidak kan gitu? Ini kan kalau ketika kita sudah bicara di sini kan kita bicara di hulunya. Tapi kalau sudah di Taiwan berarti kan sudah di hilirnya. Nah, sekarang itu ya pemerintah Indonesia melalui KP2MI harus memaksimalkan itu di dalam materi PAP-nya atau OPP-nya itu, ditekankan bahwa setiap warga negara Indonesia yang akan bermigrasi atau berangkat ke luar negeri menjadi pekerja migran Indonesia, kalian harus begini. Kalian harus taat aturan. Rujukannya apa? Kontrak kerja. Kamu kerjanya begini. Di luar itu kamu Tidak buat boleh. laporan. Tapi dasarnya kamu buat laporan itu misalkan mana? Ke pemerintah Indonesia, atau kalau di sana ke KDE-nya, atau siapapun pihak-pihak tertentu yang memang ada rekam jejak yang bisa membantu kita sebagai pekerja migran itu yang terkendala bisa terselesaikan persoalan-persoalan mereka. Ini kan kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang, hampir setiap hari yang kita temuin hari ini, memang mayoritas kalau yang mengirim pesan lewat WhatsApp atau direct message ke Voice Indonesia itu lewat kanal TikToknya, itu rata-rata ya memang non prosedural. Nah ini non prosedural itu kan bahasa yang menurut saya yang biasa-biasa aja, sebenarnya itu TPPO mereka, khususnya untuk wilayah Timur Tengah dan beberapa negara Asia, contohnya ke Malaysia atau di Timur Tengah yang lain, Jazirah Arab Saudi, terus Qatar, Oman, Dubai. Itu kan banyak teman-teman yang menggunakan visa ziarah itu yang hanya berlaku 90 hari. Sementara dia diminta kerja selama 2 tahun. Lalu masuk 6 bulan, mereka sampai bulan 1 sampai bulan ke-6 tidak menerima gaji. Dasar dia nuntut gaji juga nggak ada kan nggak ada kontrak kerjanya. Nah, inilah bahayanya menjadi korban atau teman-teman yang terjerumus dalam rayu bujuk oleh sindikat tadi. Sehingga dia menjadi pekerja migran yang pada prinsipnya secara aturan di Republik Indonesia itu mereka melanggar aturan itu untuk berangkat dan migrasi ke luar negeri. Karena dia pakai visa pelancong, pakai visa ziarah atau umroh misalkan. Tapi di sana dia dipekerjakan. Betul, ada persoalan yang memang mungkin agak sulit dijamah sama pemerintah Indonesia. Soal misalkan ketika pekerja migran itu sudah ditempatkan di Arab Saudi atau di Dubai atau di Oman, yang non prosedural atau yang tidak prosedural tadi sampai di sana
itu dibikin legal sama mereka. Dan ini ada sindikatnya juga. Siapa yang yang berperan di situ? Warga negara Indonesia juga. Artinya kalau sampai hari ini, sekarang ini sudah akhir 2025, masih terjadi gelombang besar penempatan secara brutal. Saya rasa ini adalah kemunduran bagi kita. Karena pandangan kami di redaksi voiceindonesia.co, beberapa pintu-pintu perlintasan yang pernah kami samperin atau sambangin, termasuk investigasi ya, memang ya dalam tanda petik tadi, ini kembali lagi, ini harus komunikasi lintas KL-nya harus ditingkatkan, karena kementerian lembaga itu kalau imigrasinya tidak seiringan dengan KP2MI, tidak beriringan juga dengan misalkan kepolisian, tidak beriringan juga atau tidak seirama juga dengan Kemenlu, nggak selesai barang ini. Karena di sini tutup, di sini buka, di sini buka, di sini tutup, begitu. Nah, ini menarik. Nah, tadi kan kembali soal misalkan teman-teman di Kaohsiung yang selama ini intens kan komunikasi dengan Romo, yang Romo layanin selama ini selama 5 tahun di Kaohsiung itu. Ini kan banyak juga persoalan-persoalan yang pelik. Contoh misalkan yang tidak kuat mental di sana, yang tidak terbiasa, misalkan makanan-makanan yang di sana. Ini kan banyak sekali peran-peran kayak LPK dan lain sebagainya. Sebelum mereka diberangkatkan itu, seharusnya benar-benar mereka tuh jangan pelit-pelit informasi bagi calon-calon AKP atau ABK ini untuk ditempatkan di luar negeri, sehingga dia sampai di negara penempatan dia nggak kaget bahwa saya sudah dikasih tahu dari awal bahwa saya bekerja begini, bekerja di laut lepas dengan gelombang yang besar, dengan cuaca yang tidak menentu kan, begitu. Seperti Romo misalkan tiba-tiba sudah terjadwal kan dalam kurun waktu, misalnya kan pasti ada time schedule-nya kan, kalender kegiatan setahun ini, minggu ini ke pelabuhan ini, minggu ini ke pelabuhan ini, minggu ini kita temuin ini, minggu ini kita ngurusin pengaduan-pengaduan dari teman-teman AKP ataupun yang lain. Saya rasa itu. Itu sudah persoalan besar di Indonesia itu. Complicated. Persoalan besar di Indonesia itu, orang senang kalau orang tidak paham supaya mudah ditipu. Iya. Sudah berangkat sudah kata dia. Tenang aja. Sukses kamu kata dia. Itu bahaya itu. Ingat itu kalau udah kata-kata sukses kamu, tipu-tipu. Iya, saya tidak tahu kenapa orang senang seperti itu. Misalnya non prosedural tadi. Sebelum kita nanti kembali ke ABK ya. Oh iya. Nah, tapi saya tertarik dengan non prosedural itu. Kenapa sekarang lebih gampang itu untuk jadi scammer di beberapa negara di Asia Tenggara itu ya. Kalau dari sejarah kan dulu dimulai di Kamboja, setelah itu pindah ke Myanmar, setelah itu pindah ke Filipina, Vietnam tidak terlalu banyak karena kontrolnya tinggi. Ya, yang mungkin menjadi pertanyaan kemana setelah itu? Karena untuk saat ini Kamboja juga itu jadi destinasi utama lah. Iya, tapi sekarang sudah dibombardir terus sehingga mau atau tidak mau di situ nanti tidak aman. Tapi kenapa sangat mudah bagi orang Indonesia untuk ke sana, ke Myanmar? Karena kita itu negara ASEAN, bisa keluar negeri pakai paspor aja sebagai pelancong. Iya. Sehingga sampai di sana bebas visa nanti. Kemudian ya jadinya seperti itu. Makanya itu mempermudah, tapi seharusnya tidak seperti itu kalau misalnya di Indonesia dilakukan kegiatan raising awareness bahwa sebelum membangun kesadaran orang akan safe migration, dalam arti migrasi aman, sehingga sebelum orang itu misalnya menerima tawaran yang menggiurkan dari luar negeri, oke nanti gajinya seperti ini, lebih baik kamu pikir dulu, jangan langsung iya aja, jangan karena mereka bayar tiketnya, urus dokumen segala macam, tenang. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, berarti tanda-tanda tidak baik. Tanda-tanda ginjal mau dijual. Ya, enak di luar, sakit di dalam, bos. Dan itu yang terjadi. Kemudian kita kembali ke ABK lah, karena itu lebih dekat dengan kita ya. Iya. Ya, karena sebentar lagi kita selesai toh. Itu kan bumbunya. Ya, bumbunya untuk itu saja.
Sebelum kita nanti menceritakan agenda-agenda Stella Maris. Ada Hengki itu, Hengki ada di Iya, situ. iya. Nanti sebelum nanti kita bicara soal agenda oh iya, Hengki ABP. Heh, iya, Oke. Hengki. Apa kabar Bang Hengki? Wah, Hengki itu bos. Pak Beni juga mampir. Iya, karena posisinya ini kita live perdana. Kita sharing, berbagi, ngobras kalau kata Romo. Ngobrol bareng. Ngobrol bebas. Bersama. Ngobrol bebas juga bisa. Ngobrol bersama bisa. Oh ya, ABK itu penting karena 22.000 itu orang Indonesia di sana. Penting mereka paham itu apa yang terjadi dengan peraturan baru di Taiwan. Ada revisi tahun 2022. Sebenarnya itu perjuangan sangat panjang sekali, bro. Dari 2020 kita diskusi itu sampai dia jadi dibuat revisi itu. Revisi undang-undang. Ada beberapa isu yang kita alami di pelabuhan kan. Misalnya waktu itu gaji itu terlalu kecil. Di Taiwan itu waktu itu gajinya hanya 450 ya dolar. Sementara kalau kita lihat laporan tahunan dari perikanan, industri perikanan waktu itu menghasilkan 1,9 miliar dolar Amerika dalam 1 tahun. Berarti berapa persen? 5%? Itu berarti kalau 450 dolar, hitung aja 30.000 ABK kali 450 dolar kali 12 bulan itu hanya 162 juta total seluruhnya. Berapa persen? Itu kalau 3%. seperti tidak sampai 10%. Makanya waktu itu kami bilang, oke, Taiwan boleh ngomong apa sampai berbusa-busa pun ngomong, bilang bahwa Taiwan itu menjunjung tinggi hak, kemudian sebagai negara demokrasi. Kalau model gajinya seperti ini, itu omong kosong. Perbudakan modern. Ya, karena itu harus dinaikin gaji. Makanya di revisi 2022 gajinya menjadi 550. Itu sudah di atas 10% dari total pemasukan dari industri itu sendiri. Kemudian waktu itu ada beberapa masalah sangat fatal. Ada yang bilang sudah bayar gajinya, sudah ada bukti pembayaran. Bukti transfernya ada semua? Bukti pembayaran, bukan bukti pembayaran. transfer. Oh, okay. Sudah ditandatangan, ternyata dia bilang, saya tidak pernah terima, saya tidak pernah tanda tangan ini. Sekarang itu masalah pertama. Masalah yang kedua, ada yang juga tidak digaji. Bahkan sampai 14 bulan. 14 bulan? Iya. Kemudian ada juga yang itu gaji. Posisi kapal-kapalnya kapal yang keluar teritori Taiwan? Iya, itu kita yang long line, kita ngomong panjang. tentang distant water fisher ya. Itu kapal ikan di laut lepas itu. Kemudian ada juga yang bilang uang gaji saya dipotong mau. Sementara Taiwan tidak boleh potong apa-apa. Nggak ada aturan itu kan? Sekarang ada 3 masalah besar. Kemudian mereka bilang kami terima gajimu, tapi nilai tukarnya misalnya harusnya 14.000. Oh, dikurs sama mereka sendiri? Dikurs sama, kan transfernya dulu ke agensi kan. Jadinya apa? Hanya 12, kayak gitu. Oh, isu ini kita petakan, kita identifikasi masalahnya. Baru kita buat usulan. Waktu itu kita bilang, kalau masalahnya kayak gini, solusi untuk ini semua adalah transfer gaji ABK langsung ke rekening ABK. Iya. Supaya tidak terjadi 2 kali. Karena pertama, kalau mereka bilang kami sudah bayar, tapi dengan bukti misalnya tanda tangan aja, tapi kalau di print rekening banknya kan, itu terlihat kalau memang kau tipu atau tidak. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bilang kau potong gaji, kami sudah bayar full, tinggal cek di rekening koran, bos. Kemudian kursnya kan sesuai dengan hari itu, nggak bisa tipu-tipu. Kan bisa dicek dan hari cek tanggalnya kan, nilainya di buku kan. bank. Itu satu solusi bisa menyelesaikan 3 masalah itu. Akhirnya itu dimasukkan ke dalam undang-undang revisi. Tapi waktu itu ada masalah baru. Mereka bilang, dari pihak pengusaha mereka bilang, gimana kita transfer langsung ke bank rekening ABK sementara mereka tidak punya nomor rekening. Akhirnya waktu itu kita yakinkan mereka di Indonesia itu mudah untuk buka rekening bank. Akhirnya awalnya mereka tidak percaya. Akhirnya kita usulkan ke Direktur Jenderal Perikanan Taiwan, Bapak, kita undang BRI karena waktu itu BRI sudah mulai buka di Taiwan. Ya, dia sudah ada ininya Pas kan. salah satu pertemuan kan setiap bulan, hampir tiap bulan kan saya bertemu, kami masuk di SIDA pertemuan
Badan Perikanan Taiwan. Tiap pertemuan pasti saya selalu ada. Akhirnya di salah satu pertemuan bawalah ini kepala BRI-nya, jelaskan. Akhirnya di situ setelah tahu itu jadilah revisi undang-undang itu, transfer langsung ke rekening bank. Kemudian ada beberapa masalah lagi. Ada satu aturan baru lagi bahwa asuransi jiwa dengan asuransi kesehatan. Asuransi jiwa itu memang sangat tricky. Kalau di ILO Principle itu namanya uang asuransi tidak boleh dipotong 1 sen pun. Namanya asuransi. Iya, pasti asuransi bulat. jiwa ya harus bulat. Tapi dalam Masa ada biaya administrasi jelas. dalam prakteknya tidak seperti itu. Iya, karena bahkan dulu pernah ada uang asuransi di waktu itu kan sebelum revisi itu $1 juta Taiwan itu setara dengan $500 juta rupiah. Dan yang menariknya sampai di tangan keluarganya hanya 100 juta. Kemana tuh? Nah itulah masalahnya waktu itu. Akhirnya kita getol di situ dan diputuskan supaya uang asuransi jiwanya dinaikin. Dinaikin jadi 1,5 juta. Berarti sekitar 750 Juta. Juta. 750 juta. Kemudian sebelumnya asuransi kesehatan tidak jelas, kemudian dimasukkanlah 300. Sehingga ada teman-teman ABK yang waktu itu mereka mancing, kemudian kena cairan apa, mata buta, bukan mata buta, ada mata kayak suram-suram begitu. Mereka mau kirim kembali ke Indonesia untuk dirawat di Indonesia. Saya bilang, no, tidak. Wih, yang tadi di jalan Romo cerita. Iya. Suruh obat dulu. Obat dulu, bos. Obat dulu, sehat, baru Sehat, iya. Dan dipastikan hak-haknya. Iya. Tapi kadang memang susahnya di situ, harus berkelainan mereka. Dan akhirnya anak itu tidak jadi pulang ke Indonesia. Ada dulu yang langsung pulang ke Indonesia, tapi karena kita tekan akhirnya biaya pengobatannya semua dari sana. Dulu yang pertama kita ketemu di daerah sini juga. Sama Itu Romo. Yang Romo bawa ABK juga kan? ya itu. Kemudian itu masalah asuransi jiwa. Ada masalah juga, masalah pemutusan kontrak yang tidak jelas alasannya. Sekarang kadang mereka alasannya apa? Ini karena dia Senfu kata dia. tidak. Alasan mereka putus kontrak apa? Kadang mereka bilang ini karena dia buang ikan. Kan aneh alasan kayak gitu. Dia buang ikan atau dia tidur, makanya kami mau kirim dia pulang. Padahal tidak. Karena ada kan tangkap ikan musiman 6 bulan baru mereka istirahat. Daripada mereka rekrut terus, akhirnya mereka kirim pulang. Sementara kontraknya berapa? 2 tahun. Rugilah ABK kalau dia pinjam uang di Indonesia. Nah ini yang persoalan yang sering terjadi bagi teman-teman AKP di Taiwan. Contoh yang seperti yang Romo sampaikan tadi, kontrak 2 tahun, yang musiman tadi kan. Ternyata selama 6 bulan dia produktif nih. Masuk bulan ke-7, karena nggak produktif, mau nggak mau dipaksa turun dari kapal. Ditampunglah di shelter Stella Maris. Nah, tahun berapa itu saya pernah ke sana itu temu lebih dari 80 orang itu yang di shelter Stella Maris yang di Taipei, Romoari. Itu persoalan mereka itu. Iya, makanya waktu itu takutnya mereka buat alasan kayak gitu kan. Akhirnya kita usulkan satu item lagi dalam revisi undang-undang, namanya apa? Monitoring system. Akhirnya semua kapal itu dipasang CCTV supaya memonitor kondisi kerja di kapal. Itu yang pertama, jam kerja. Kemudian yang ketiga itu untuk jadi bukti kalau tuduhan-tuduhan kayak itu, kalau mereka menuduh kayak gitu, kita sudah punya bukti. Tinggal kita kasih tahu, buka CCTV. Oh iya, karena dulu pernah waktu saya ke Fishery Agency, Badan Perikanan, ketemu Mr. Yisin. Dia sempat nunjukin itu, dia kayak sejenis handphone itu, tapi agak gede gitu kan. Kamu mau lihat kapal mana kata dia, diklikin di situ. Dan itu bisa dicek ya, real time ya. Real time. Itu dia lagi kerja atau tidak kapalnya segala macam. Iya, karena lagi mau sandar atau masuk keluar ke teritori. Dan dia sampai ke misalkan masuk perairan Jepang segala macam. Bisa kedetek ya di situ. Kalau misalnya mereka bilang, oke, anak-anak buat buang ikan, karena pernah dilaporkan gitu. Akhirnya saya telepon Perikanan Taiwan, ini dituduh buang ikan loh.
tapi mereka tidak punya bukti. Sekarang kan kita ada CCTV, buka itu CCTV. Akhirnya tidak jadi dikirim pulang. Berarti selama ini mereka ada alasannya. Mereka. Sekarang mereka tidak bisa lari lagi dari itu karena memang aturan Taiwan mewajibkan untuk ada CCTV. Kalau kau menuduh sembarang, kita bisa lihat CCTV dong. Dan sebenarnya gini, ada yang menarik, Romo. Selama ini kan cuma AKP ya, awak kapal perikanan atau ABK-nya saja. Seharusnya pemerintah Indonesia melalui KP2MI atau LPK-LPK-nya ini harus ditingkatin standarnya supaya teman-teman ke sana itu jadi kapten gitu loh. Iya. Kalau jadi kapten, contoh misalkan, kalau Romo jadi kaptennya di situ, atau siapalah si A misalnya jadi kaptennya. Kalau ABK-nya itu ada 16 sampai 20 orang di dalam itu, mayoritasnya orang Indonesia, itu kan minim resiko jadinya soal komunikasi. Ini kan banyak persoalan yang pelik juga soal miskomunikasi atau mispersepsi di kapal ini, soal gaya komunikasi. Karena sampai sana tadi bahasa Inggrisnya yes no, bahasa Mandarinnya tuh puji aja kan. Persoalannya bro, ini lebih banyak begini, di kapal ikan itu tidak ada rating, tidak ada ofisial, tidak ada kayak di kapal niaga. Di kapal niaga kan itu jelas. Ada standarnya kan? Ada officernya, ada rating, ada 3 jenis dia. Ada posisi kayak gitunya. Di kapal ikan tidak ada rating. Kapten langsung yang lain, mandor dan ABK, AKP. Dan kru gitu aja. Kru itu aja. Sehingga tidak ada seperti, kalau tanya ABK niaga, kamu kerja apa di kapal? Saya sebagai oiler. Kamu kerja apa di kapal? Saya sebagai kapten. Saya sebagai chief engineer. Di kapal ikan tidak ada begitu. Tidak ada. Itu kapten, mandor yang lainnya. Itu. Kadang dia bantu di mesin. Tapi tidak ada detailnya. Nggak ada sertifikasinya. Nggak ada. Itu kan bahaya buat dianya. Justru bisa itu jadi ancaman buat keselamatan itu kita dia. identifikasi masalah ini. Sekarang apa yang harus diperjuangkan itu yang saya tidak tahu. Ini kan kalau seharusnya gini, soal di sininya ya. Dari Kementerian Perhubungan ini sudah harus menyerahkan itu sebenarnya secara total dan paripurna ke KP2MI. Tapi harus menyusul ini perubahan ketiga Undang-Undang 18 tentang pelindungan pekerja migran ini harus segera diselesaikan, harus segera diketok gitu loh. Kalau enggak ya nggak bisa maksimal fungsi pengawasannya, fungsi pelaksanaan dan lain sebagainya, kontrol dan lain sebagainya, nggak bisa jalan. Ya hanya sebatas jalan bebek aja begini, nggak bisa akselerasi karena pertama teman-teman calon pekerja migran di Indonesia cukup banyak yang berminat untuk menjadi AKP atau kapal perikanan, kan? Begitu. Ya. Bagaimana? Kita langsung masuk ke hulu sudah ini, supaya penonton bisa istirahat juga ya. Iya, enggak ini masuk ke Batam nanti. Romo bisa cerita lah kehadiran Stella Maris di Batam seperti apa, termasuk ratifikasi apa namanya itu C188 ILO itu soal apa namanya itu? Kita masuk di Indonesia dulu baru Batam ya. Iya. Oke. Ada 2 masalah di Indonesia menurut saya. Yang perlu ini diselaraskan. Ya. Kita lurus-lurus saja ya supaya apa namanya itu ini bisa menjadi apa namanya itu pemantik. Tanggal berapa hari ini? Lupa tanggal 16 ya? Betul. Kalau 16 berarti saya hari ini tanggal 14. Berarti 2 hari lagi saya genap 1 tahun balik ke Indonesia saya. Itu hampir 1 tahun saya di sini. Ada beberapa masalah yang saya pikir perlu ditangani. Pertama soal tata kelola di Indonesia. Sejauh ini di Indonesia itu izin untuk perekrutan dan penempatannya harus urus 2 izin. Yang pertama itu dari perhubungan, satunya lagi dari KP2MI. Dan itu saya rasa bibit-bibit TPPO atau kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di dunia untuk ABK itu ada di situ. Sehingga pemerintah mungkin harus berpikir untuk membuat itu 1 pintu aja.
Karena kalau 2 pintu itu kecenderungannya biaya sangat tinggi. Kalau misalnya biaya tinggi itu dibebankan ke money agency atau perekrut, mereka dapat uangnya dari mana? Berarti pasti nanti yang jadi korban juga itu ya pekerjanya. Sehingga itu harus dipikirkan, itu tata kelolanya. Itu dari segi izin perekrutan dan penempatan. Yang kedua, itu soal pengurusan dokumen segala macam. Kalau misalnya untuk saat ini pemasukan dari dari migran dan pelaut itu sangat besar untuk Indonesia. Urutan kedua dia. Iya, urutan kedua setelah migas. Setelah migas, berarti makanya dijulukin pahlawan devisa. Iya, berarti tapi tidak pernah diperlakukan seperti berarti perspektifnya harus di itu. Karena peran mereka itu penting untuk negara, maka harus diperhatikan. Cara diperhatikan apa yang bisa dipermudah. Persoalan paling besar itu banyak terjadi penipuan waktu pengurusan dokumen. Maka dokumen apa yang perlu? Apakah pemerintah bisa menyiapkan dokumen itu tanpa harus memungut biaya? Saya rasa dengan itu aja berarti ongkos perekrutan itu semakin berkurang dan itu pasti akan menjadi lebih baik. Itu tata kelola. Ada beberapa hal lagi, tapi 2 itu aja mungkin bisa saya usulkan untuk pemerintah. Yang kedua itu menyangkut ILO C-188. Di ASEAN itu hanya C-188. Ya, di ASEAN itu hanya 1 negara yang sudah ratifikasi, itu Thailand. Indonesia belum. Presiden Prabowo sudah menjanjikan dia akan menandatangani itu. Tapi kapan? Sementara kalau hitung-hitung jumlah ABK terbanyak di dunia khususnya untuk perikanan itu dari Indonesia. Maka kalau Indonesia itu bisa meratifikasi itu, maka dia punya daya tawar untuk menekan negara-negara yang menerima ABK. Sehingga itu sangatlah penting kenapa Indonesia itu harus menandatangani itu. Kita juga mengerti bahwa kalau mereka menandatangani ILO C-188 yang besar, tuntutannya juga tinggi, tidak hanya untuk kapal asing tapi juga kapal yang beroperasi di Indonesia. Tapi itulah komitmen bersama. Kamu mau melindungi ABK kamu yang bekerja di luar, ya harus tahu untung ruginya di mana. Saya rasa sangatlah penting untuk meratifikasi. Juga karena kalau misalnya mereka meratifikasi ILO C-188 itu juga akan sangat penting nanti untuk perkembangan perikanan di Taiwan. Kalau misalnya mereka menghasilkan ikan dari sini kemudian dijual ke market internasional, pasti mereka akan bilang, kami itu sangat compliant dengan ILO karena kami sudah meratifikasi ini. Ya, sehingga produk mereka itu bisa diterima di luar. Itu makanya penting tidak hanya untuk perlindungan hak para ABK, tapi juga untuk roda perekonomian di sektor perikanan, Bos. Karena gini, kita kan di voiceindonesia.co itu sudah buat editorial terkait dengan ratifikasi ini. Nah, itu di tahun Presiden Republik Indonesia itu Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2025. Itu untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tahun 2007 atau strip 188 tentang pekerja dalam penanganan ikan. Penangkapan ikan adalah penantian panjang yang harus segera diwujudkan. Artinya ini sudah masuk 1 tahun. Kalau masih ditunda-tunda, ya saya rasa ada persoalan lain ini kan. Kenapa? Apakah misalkan perpanjangan tangan Bapak Presiden ini belum bisa menelaah secara komprehensif terkait dengan ILO 188 ini, gitu. Tapi kasihan kan kalau dia sudah umumkan begitu baru lama-lama lagi tanda tangannya. Iya, seharusnya itu bisa menghilangkan kredibilitas, Bro. Iya. Nggak enak. Dia berkata dia harus ikuti secepatnya. Saya harap yang dekat dengan presiden kasih tahu lah. Iya, perlindungan komprehensif itu melalui standar global. Jadi kalau dia udah standarnya standar global, artinya contoh soal misalkan human trafficking tadi. Kan negara manapun itu ya mengharamkan soal-soal isu-isu itu. Perang terhadap itu kan. Salah satu undang-undang darurat itu kan human trafficking. Iya, kalau negara gagal untuk menangani masalah tindak pidana perdagangan orang,
itu kita bisa mengatakan bahwa negara gagal melindungi martabat rakyatnya. Antara abai sama pembiaran itu beda tipis. Iya. Tapi hasilnya jadi gagal. Oke, terlepas dari itu kita ke Batam sudah ya supaya kita makan siang ya. Oke. Nah, Gimana cerita Batam ini? Batam ini kita baru mulai bos. Ya, baru mulai. Baru mulai tapi sudah jalan 2 tahun. 1 tahun bos. Oh, 1 tahun. Belum 1 tahun juga, tanggal 16 saya tiba di Indonesia. Oke. 1 tahun itu setelah dilegalkan. Oh, kita kita didaftar di Menkumham itu tanggal 24 Desember 2024. Ini berarti belum juga 1 tahun, masih berapa ya? Sebentar Tapi lagi ya, ulang tahun nanti. Saya sampai di sana, hal pertama yang saya buat itu kunjung kapal terus, lihat kondisi pelaut, kemudian membangun kesadaran masyarakat di sana dengan kegiatan lokakarya, seminar, dan sungguh menarik. Dari seminar itu dengan lokakarya itu ternyata orang terbuka matanya bahwa memang ada isu itu, tapi selama ini mereka pikir biasa-biasa aja. Maka dari Januari sampai November ini, tahu bang berapa kasus yang dilaporkan ke kami? Coba. 20 bang, 20 lebih. Baru? Belum 1 tahun. Iya. Itu artinya berarti, belum, itu woro-woro berarti, di medianya belum terlalu exposure ya. iya bang, betul. Itu berarti apa? Itu bukan masalah tidak ada, tapi orang tidak sadar bahwa itu masalah yang harus ditangani. Ya, orang Itu. nggak tahu, mungkin Nggak tahu. sebagian masyarakat ini tidak Akhir terbuka tahu matanya. bahwa TPPO itu kejahatan serius. Nah, karena itu, karena Itulah ada pentingnya media. Ya, betul lah. Kami sangat bersyukur loh. Mana di sini ya? Kami sangat bersyukur ada Voice Indonesia, ada Naremax yang sangat luar biasa. Karena selama ini dengan bantuan mereka kami bisa menjangkau banyak orang karena peran media itu. Mereka memuat berita-berita, bahkan mereka membuat analisis tentang jalur-jalur TPPO di daerah Batam, sehingga dengan itu saya juga punya kekuatan data lah ya, data untuk bisa melakukan advokasi. Dan memang kerja untuk penanganan TPPO itu tidak hanya untuk Stella Maris, tidak hanya untuk KP2MI, tapi seharusnya melibatkan semua orang termasuk media. Multi stakeholder. Iya, karena ini masalah martabat manusia, dia diciptakan, dia punya martabat, dan kalau martabatnya diinjak-injak, berarti kita juga termasuk orang yang gagal melindungi dia. Karena itu terima kasih banyak media The Voice Indonesia yang selalu mendukung, dan mereka sangat luar biasa. Naremax juga luar biasa ya. Jangan lupa voiceindonesia.co. voiceindonesia.co dengan Naremax ya. Jangan lupa. Kita lanjut ya bang. Lanjut cerita Batam. Oke, program saya ke depan bang ya. Di Batam ini ada 2. Perlu kita tahu nih supaya teman-teman di Batam khususnya. Bukan program, mimpi saya di Batam. Oh bang, mimpi, boleh ada juga 2. nih. Penasaran kita di mimpinya nih. Ada 2 mimpi saya bang. Pertama, Batam itu harus punya welfare committee bang. Welfare di pelabuhan-pelabuhan besar di dunia itu pasti ada welfare committee-nya. Oke. Dia harus memperhatikan kesejahteraan pekerja, kemudian keamanan kapal. Kenapa welfare committee di Batam itu sangatlah penting? Juga untuk membangun kredibilitas pelabuhan. Karena Iyalah supaya bertaraf internasional. iya, kalau semua Supaya kapal lain bisa sandar di situ. iya, kalau semua institusi urus mereka sendiri, misalnya dari Bakamla urus, dari migrasi urus, dari custom urus, nggak ada satu badan yang mengatur itu semua. Jadinya bisa jadi bang pembengkakan juga ini. Oh iya, over ini budgeting. Ketidakpastian biaya itu akan membuat orang enggan masuk pelabuhan itu, bos. Betul, sangat paham saya. Makanya iya. kan itu kan cuma jangkauan 30-40 menit Jakarta Singapura Batam Singapura. Ya. Bayangkan di Batam itu di Selat Malaka kapal yang lewat dalam 1 tahun itu 90.000 sampai 100.000 kapal bos. Masa 50% yang nggak bisa sandar di sana? Tahu berapa persen yang sandar di Batam? 5%? 6 bos. 6%, berarti 6%. prediksi saya lebih sadis berarti. 6% bos. Kalau 6% yang sandar di sana, berarti kita menyia-nyiakan kesempatan bos. Kesempatan emas. Dan saya yakin itu karena salah satu faktornya itu kita tidak menjamin manajemen yang baik.
Dan saya pikir untuk manajemen yang baik itu harus ada welfare committee-nya. Contoh konkret misalnya di Ravenna, di Italia itu ada. Di beberapa pelabuhan besar itu Singapura? pasti ada. Singapura ada welfare committee-nya. Baru-baru saya diundang. Coba kalau dibuka di sana ya. Saya, Di Batam itu begitu. Itu kan ekonomi di sana juga bisa bergeliat itu. iya, saya juga baru-baru diundang oleh welfare committee-nya Australia. Mereka undang saya untuk sharing tentang kerja saya di Batam. Dan saya juga terkagum-kagum dengan cerita mereka juga, bahwa mereka menggabungkan semua pihak dari welfare organization kayak Stella Maris, pihak pelabuhan, kepolisian, semua ada di situ, bos. Sehingga ada masalah diurus di situ, sehingga tidak dan bisa diselesaikan cepat. Karena itu mimpi saya itu. Dan kalau ada itu dan pelabuhannya punya kredibilitas, maka mimpi yang kedua yang saya rasa sangat penting itu crew change di Batam. Nah itu, kalau crew change-nya ada di Batam ya berarti itu bisa menekan budget. Misalkan kalau ABK kita mau naik nggak harus ke Singapura dulu. Iya. Tinggal terbang ke Untungnya Batam pertama lebih ekonomis kan. Tiket pesawat dari Jakarta misalnya dari Pemalang ke Jakarta dulu dia. Dari sini naik ke Batam. landing di Batam. Ya 7 sampai 1,5 juta 1.200.000 lah tiket pesawat. Kalau ke Singapura udah berapa? Di sana nanti dia mau minum aja udah jelas itu. Air mineral segede ini yang berlogo biru itu, yang apa namanya itu cuma berapa? 350 mili, harganya sudah $6. Udah kali 10.000 aja udah 60.000 berarti. Coba kalau di sini. 60.000 untuk bisa makan PAD-nya apa kuat, kita di pelabuhan? Kuat, jadi tapi PAB-nya bagus. untuk kami Stella Marisnya kalau misalnya mereka sandar di Batam, kemudian krunya bisa naik kapalnya di Batam, sehingga sebelum mereka naik kita bisa beri pelatihan. Ya. Kita beri pembekalan sebelum mereka berangkat. Enggak, ini dampak sosial ekonomi juga berdampak. Iya, atas itu. Itu daya tawarnya ke pemerintah seperti itu sih. Dampak sosialnya apa? Ah. Apa namanya itu? Mungkin peningkatan apa namanya itu aktivitas segala macam kan. Kedua, dampak ekonominya. Dampak ekonominya kan tentu kan di situ mungkin orang bisa buka warung nasi. Bisa buka toko sembako. Kan orang sebelum naik itu kan pasti beli segala macam. Kalau misalnya beli bawang di sini 60.000 sekilo, beli di Singapura kan bisa dihitung berapa kali lipat itu. Karena mata uangnya. Itu nilai tukar beda. Itu makanya orang Singapura kan makan siang di Batam. Iya. Banyak tamu. Iya. Mohon supportnya untuk itu ya, mimpi itu. Bang, ngomong-ngomong, dari tadi abang tanya Stella Maris terus. Saya mau tanya, kenapa Voice itu peduli sekali isu migran dan pelaut ini? Gak ada, ini historinya dulu, zaman COVID. Saya kan fashion, saya kan memang nulis ya. Sudah beberapa media lah saya pernah berkontribusi di situ. Sampai di posisi-posisi penting. Berangkat dari situ, karena aktivitas sudah mulai menurun kan, tentu saya juga mengeksplor kemampuan saya yang selama ini saya tekunin dalam menulis naskah berita dan lain sebagainya. Muncullah inspirasi. Dulu awalnya namanya akuupdate.com. Kayaknya PR banget itu kan. Udah terakhir minta pendapat, terus ya karena kita nih sebagai muslim istihoroh lah kita dengan nama-nama ini kan, kira-kira masih aman gak nih, dapat gak nih? Dapatlah itu voiceindonesia.co. Tidak hasil dari hasil doa tadi. Betul. Yakin lah pokoknya. Bismillah. Niatnya, makanya tagline-nya kan itu kan jendela Nusantara. Jadi kita untuk membuka cakrawala berpikir dan lain sebagainya kan itu. Dan ini kan wadah dan tempat untuk teman-teman mengeksplor, menyampaikan informasi-informasi mulai dari pelosok negeri sampai internasional, dan bahkan hampir sekarang itu pemberitaan kita itu di websitenya voiceindonesia.co itu 70% ya soal isu ketenagakerjaan dan isu
isu buruh, isu pekerja migran Indonesia. Karena kenapa? Itu menarik karena kita lihat teman-teman itu menjadi pekerja migran Indonesia itu yang notabene hampir 30% lebih lah secara akumulasi ya, persentasenya itu ya pendidikannya S2, SD sampai kelas 2. Ya mereka pun nekat artinya untuk mengadu nasib ke luar negeri. Nah sementara ada persoalan-persoalan lain yang akan muncul. Persoalan-persoalan yang lain akan muncul karena persoalan-persoalan yang pelik yang dialami oleh pekerja migran Indonesia itu 70% ya persoalan ekonomi ya. Berarti kan tinggal sisa 30%-nya. 30% itu dibagi-bagi lagi itu. Ada faktor asmara, ada faktor suami suka judi, ada faktor kekerasan, macam-macam. Karena mereka itu banyak kami temuin selama ini persoalan-persoalan itu yang mereka alamin. Kami ngerasa semakin lama kok semakin tertarik untuk menggali ini. Ini kan soal isu kemanusiaan kan. Nah, di sisi lain ternyata ada pedagang-pedagang lah istilahnya itu. Pedagang asongan yang dalam tanda petik tadi sindikat mengambil kesempatan itu dalam posisi kerentanan bagi calon pekerja migran ini. Itulah mereka dirayu, dibujuk sehingga terjebak dalam rayu bujuk itu tadi, ditempatkan secara tidak prosedural atau secara ilegal yang tidak taat dan patuh pada aturan dan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Dan itu berpotensi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Nah inilah persoalannya, tiba-tiba misalkan si Tumila bin Tumili ini teriak di Dubai bahwa saya mengalami misalkan kekerasan fisik, gaji tidak dibayar, segala macam. Itu kenapa pentingnya teman-teman pekerja migran itu harus prosedural supaya tercatat baik itu dalam Sisko atau sistem yang ada di KP2MI maupun di negara penempatan, supaya tercatat ketika ada persoalan-persoalan mereka bisa terselesaikan masalah ini, bisa tahu tempat ngadunya kemana. Kalau dia non prosedural kan nggak tahu. Tiba-tiba dia dari sini terbang ke Malaysia, dari Malaysia nanti kan orang lain lagi yang berangkatin kan, diterbangin ke Dubai misalnya. Selama di Dubai nanti diinapin di apartemen, dipekerjakan di mana nggak jelas kan. Bisa hilang jejak itu. Ujung-ujungnya nanti dari sana dijual lagi ke negara-negara Libya. Itu sampai berapa dolar itu dijual itu? Ya. $6.000. Dari situlah berangkat. Kami mengambil posisi lah, bukan offset dalam mengambil posisi tugas negara. Ini bentuk kepedulian kami terhadap umat manusia. Ini kan bentuk syiar kita, tidak melulu berdakwah misalkan menggunakan ayat dan hadis. Dan kita juga melakukan memanusiakan manusia, membantu teman-teman yang butuh bantuan. Itu saya rasa itu lebih berdampak terhadap orang-orang yang memang saat ini dalam posisi rentan. Dan hari ini 1 minggu terakhir ini ada lebih dari 7 orang calon pekerja migran di luar negeri itu sudah melakukan proses komunikasi lah ke hotline-nya voiceindonesia.co untuk minta bantuan. Dan kami ya mohon maaf ya, teman-teman mungkin yang sedang menonton hari ini atau mungkin dan di hari berikutnya, ini perlu menjadi catatan. Tidak melulu semua teman-teman itu yang mengadu ke Voice Indonesia itu harus kita publish, harus kita sampaikan ke publik. Itu kan kadang-kadang kita punya nurani juga. Takut misalkan ada hal-hal yang tidak harus terekspos dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kementerian lembaga ini slow respon, mau ndak mau kita harus publish ini supaya ini cepat ditanganin dengan serius, karena ada jiwa manusia yang harus kita selamatkan. Itu Bang, begitu Romo. Kayaknya kita lagi punya beberapa menit aja.
Oke. Saya mau tanya Bang, Tanya aja lagi. ini jawab jujur ya Bang ya. Meskipun Iya. Abang tidak boleh mengambil posisi karena Abang dari media kan. Kira-kira dari beberapa tahun Abang Voice Indonesia ini berdiri, yang jelas Abang harus memuat berita tentang isu migran dan pelaut segala macam. Kira-kira dari analisis Abang dengan berita yang Abang sajikan, apa kelemahan dari tata kelola di Indonesia? Sebenarnya kalau kelemahan dari tata kelola itu sudah paripurna, Romo. Sudah kita tidak meragukan lagi. Pertama, undang-undang jelas diatur. Peraturan dan turunan dan lain sebagainya jelas semua diatur. Tapi Pemerintah dari pusat juga menginstruksikan bahwa pemerintah daerah harus memastikan setiap warga negara Indonesia misalnya dari daerah-daerah tertentu untuk berangkat menjadi pekerja migran dipastikan dia berangkat dengan benar. Tapi ada tapinya. Nah, persoalan-persoalan ini menjadi pelik ketika ada oknum-oknum tertentu yang punya posisi penting di kementerian lembaga yang mengorkestrakan permainan ini. Ini menjadi kerentanan itu dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk berkolaborasi sindikat ini terhadap oknum-oknum ini. Sehingga tetap aja jadi misalkan hari ini ada sidak nih dari kementerian terkait misalkan di Bandara Soekarno-Hatta misalkan atau di bandara-bandara lainnya. Itu paling liburnya seminggu tuh, masuk minggu kedua jalan lagi. Artinya kan antara pembiaran sama kelalaian itu sama dengan gagal kan. Itu sudah berlangsung lama. Bukan 1-2 hari. Kita mengekspor pekerja migran ini, bahasa kasarnya itu bukan 1-2 tahun belakangan ini. Dari tahun 90-an ke Suriname dan lain sebagainya untuk jadi pemetik kopi dan lain sebagainya sampai beranak pinak di sana sampai hari ini. Ya artinya ini bukan masalah serius lagi sebenarnya. Sudah ekstrim. Tapi pemerintah punya kekuatan, punya power, bisa mengatur, bisa membuat itu. Dipermudah untuk proses berangkatnya, sehingga celah-celah sindikat tadi itu bisa diminimalisir. Lalu diberi fasilitas yang cukup untuk mengupgrade skill calon pekerja kita ini untuk berangkat ke luar negeri, sehingga ketika dia sudah berangkat dan sudah sampai di negara penempatan atau negara tujuan, dia jelas kalau dia welder misalkan, kalau yang profesional kan dia sudah tahu tugasnya, sudah ngelas. Kita ini mungkin terbaik kali di dunia ini welder yang underwater, kan terkenal kita. Contoh di Timur Tengah jadi pembantu rumah tangga, atau bahasanya domestic worker lah, PLRT lah, sama aja. Kalau kata orang Timur Tengah, kata orang Arab mah hadam mah, pembantu. Ya tinggal memang fungsi kontrol pemerintah terhadap itu, pertama orang perwakilan kita untuk memastikan misalkan mereka dipekerjakan secara aman. Tapi ya sebelum di sana ya tentu di sininya, di hulunya ini pemerintah Indonesia harus mau kerjasama, kerja kolektif, harus melibatkan peran-peran NGO, peran-peran LSM, peran-peran anak-anak daerah, tokoh-tokoh adat dan lain sebagainya, untuk memastikan benar-benar warga ini yang akan berangkat menjadi pekerja migran dipastikan aman. Aman apanya? Aman semua, baik mentalnya maupun ilmu pengetahuannya, sehingga persoalan-persoalan yang akan berpotensi muncul di hadapan dia nanti selama dia di negara penempatan itu bisa diminimalisir. Begitu Romo. Jadi kalau persoalan misalkan saya harus membuat stigma atau berstatement terkait dengan kuat atau tidak dan lain sebagainya, pemerintah hari ini udah sangat kuat dengan secara aturan-aturannya. Ini dikebiri oleh oknum-oknum ini barang ini. Terima kasih ya Bang. Kayaknya kita perlu cari waktu lain lagi karena
kayaknya sudah berapa 1 jam lebih tadi kita ngomong Mas, bahkan lebih ya. Seru Seru sih. Jadi kalau kita bicara pekerja migran, nanti kalau ada pertanyaan tulis saja di situ di inbox ya, supaya kita nanti mulai diskusi tentang itu. Kalau kamu mau topik-topik khusus bisa sih. Kita abang dari media, saya dari LSM di Akar Rumput, sehingga kita juga bisa ajak orang nanti kalau memang ini kalau ada pertanyaan yang kita tidak bisa jawab. oh iyalah harus diserahkan pada ahlinya. Iya. Jadi jangan misalkan kita bukan dokter hewan, lalu Kita urus hewan. bukan. Kalau kita bukan dokter hewan misalkan. Iya. Misalkan kita contoh Kita misalkan. tutup dengan berkelahi dulu. Saya sebagai jurnalis misalkan ngambil peran misalkan tiba-tiba menjelma menjadi seorang lawyer. Iya kan nggak bisa. Secara etika pun beda. Secara ilmu pengetahuan walaupun hampir ada kemiripan misalkan pola-pola kerjanya kan jelas beda. Jadi begitu. Diskusi ini kayak kopi, hitam, kadang pahit, tapi rasanya selalu enak demi kebaikan. Kita tutup dengan itu. Oke. Ngobrol santai bareng Romo Raya, ya. terima kasih Naremax ya yang sudah. Jadi ini kan hasil kerjasama kolaborasi antara Voice Indonesia dan Naremax. Ya, terima kasih ya. Dan telah hadir bintang tamu perdana kita hari ini. Doakan semoga Romo ini Yance. bisa menjadi TV nanti ini. Ya, itu kan Harapan impian. besar. Oke, demikian teman-teman pemirsa dimanapun berada. Sudah kan, Dek? Terima kasih sudah menonton ya diskusi panjang ini. Saya rasa ini menjadi langkah awal untuk kita tetap akan konsisten mengulas soal isu-isu pekerja migran, isu-isu awak kapal perikanan, dan isu-isu buruh juga nanti. Dan akan hadir nanti tamu-tamu berikutnya di setiap hari Jumat. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.